Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tufail Hadausi. Saya di sini akan membuat sebuah video MSCM yang mengenai performance measure. Ada 3 tahap untuk mengerjakan suatu performance measure ini. Yang pertama, kunci penilaian kerja karyawan. Di dalamnya ada aspek result dan aspek proses. Yang kedua, membentuk standar penilaian, yaitu KPI. Yang ketiga, menentukan metode penilaian. Baik, sebelumnya Wooden House adalah kafe sederhana yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa Bandung yang terletak di Jalan Saryajadi. Saya akan melihat dan sekaligus menilai kinerja karyawan atau barista yang bekerja di kafe kopi tersebut menurut pendapat saya sendiri. Saya ingin memastikan kalau di Wooden House ini melakukan on the job training, yaitu job rotation. Misalkan seorang karyawan atau pekerja di sana dinamakan barista. Jadi barista ini bisa menjadi peracik kopi atau barista itu sendiri. Dia bisa menjadi kasir atau dia menjadi membersihkan tempat meja-meja di kafe tersebut. Langsung saja untuk tahap pertama dari aspek result. Yang pertama, kecepatan pelayanan. Ini adalah hal yang paling disenangi oleh setiap pelanggan, karena kalau melayani pelanggan dengan cepat, sigap tangkap, pelanggan akan sangat senang dan tidak akan perlu bosan menunggu hingga pesanannya sampai di meja pelanggan. Yang kedua, ketepatan pelayanan. Ini adalah hal yang paling disegani karena suatu keakuratan harus dipelajari dengan baik dan disimak apa yang diinginkan oleh pelanggan. Oke, karena tadi aspek result sudah, maka saya akan menunjukkan aspek prosesnya. Di aspek proses terdapat pertama, kehandalan menggunakan mesin kopi. Ini adalah hal yang paling kompleks karena ini adalah salah satu benda yang hanya bisa digunakan barista handal dalam meracik sebuah kopi. Yang kedua, minuman kopi yang sesuai dengan menu. Ini adalah hal yang paling fatal bagi barista karena bila gagal, pelanggan akan mengeluh dan tidak suka dengan pesanan yang dibuat. Yang ketiga, menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini adalah hal yang paling mudah dan sepertinya harus dilakukan. Karena jika ini tidak dilakukan, suasana di kafe akan sangat hampa dan tidak ramai untuk dibayangkan. Itulah makanya harus kita menerapkan 5S. Selanjutnya ke tahap kedua. Telah didapatkan KPI dari aspek result dan aspek proses. KPI-nya target dahulu dan target yang sekarang. Yang pertama tadi, kecepatan pelayanan. Dahulunya 80% dan target yang akan mau dicapai itu 90%. Kemudian ketepatan pelayanan. Dahulunya 70% dan target yang akan dicapai ke depannya adalah 85%. Kemudian kehandalan menggunakan mesin kopi. Dahulunya 85% dan yang akan ke depannya itu 100%. Minuman kopi yang sesuai dengan menu. Dahulunya 90% sampai kedepannya itu 95%. Yang terakhir menerapkan 5S. Dahulunya 60% sampai kedepannya itu 85%. Kemudian lanjut ke tahap 3. Dengan begitu, setelah selesai,
dilakukan metode penilaian agar bisa mengetahui performance semester yang ingin dilihat. Salah satu yang sesuai dengan cafe Woodenhouse ini adalah menggunakan metode penilaian, yaitu metode standar kerja. Metode ini menjelaskan perbandingan kinerja seorang karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Walaupun Woodenhouse menerapkan job rotation, tetapi bisa dideskripsikan dalam metode standar kerja. Adapun seharusnya bisa menggunakan metode peringkat. Kenapa tidak? Karena metode peringkat hanya bisa digunakan untuk karyawan yang sedang berkompetensi dalam menaikkan jabatannya. Jadi jika menggunakan metode peringkat pada Woodenhouse ini, itu terlihat tidak sesuai, karena di Woodenhouse ini hanya seorang barista dari sebuah kampus, atau maksudnya itu barista yang hanya ingin bekerja di sana tanpa ingin dilihat kompetensinya atau diberi peringkat, kecuali kalau di perusahaan besar. Dan juga jika si pemilik perusahaan ingin menambah kualitas dari si karyawan tersebut dan menentukan penilaian kinerja ini dengan cara pengambilan sampel pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.